yang berikut untuk melakukan peer teaching. Saya Pak. Silakan. Untuk observernya itu Bapak Fabianus. Ya, silakan Bapak Fabianus siap. Pak Yosef, silakan. Baik. Terima kasih, saya langsung saja atas waktu dan kesempatan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Pak Guru. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat Baik kan? Pak. Sehat, Sehat Bapak. Pak. Sehat. Syukur, puji Tuhan dalam keadaan sehat semua. Apa tadi pagi mandi atau tidak ini? Saya tanya dulu, mandi atau tidak ini? Tidak Ada yang mandi, tidak Pak. mandi? Mandi Pak, Mandi Bapak. biasa Pak Di rumah mandi. cuci Biasa mandi ya. Sudah. Dingin Bapak Pak. juga tadi pagi mandi. Ya. Saya cuci mulut Baik. saja. Ya, terima kasih. Saya akan mengecek dulu kehadiran dari anak-anak semua. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua Pak. Pak. Hadir semua Bapak. Ya, mudah-mudahan untuk besok dan hari-hari selanjutnya seperti hari ini semuanya pada hadir. Ya. Baik, sebelum kita memasuki materi yang kita bahas bersama pada hari ini bersama anak-anak, saya dengan rendah hati minta bantuan kepada Phil untuk mengantar kita dalam doa. Halo Sil, Halo Bapak. konsentrasi. Ya, Iya, Sil Bapak. yang mengantar kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sil Sudah, sudah, Bapak. mengantar kita dalam doa. Ya Bapak Guru. Selanjutnya anak-anak, saya akan memberikan waktu 3 menit, tidak boleh lebih dari 3 menit ya, untuk bisa baca apa saja terkait yang ada dalam buku. Silakan baca mulai sekarang. 3 menit, tidak boleh lebih. Iya Pak. Iya, Pak. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah baca buku tentang apa saja yang bernilai positif bagi kita dan berguna bagi kehidupan Anda untuk hari-hari selanjutnya. Ya, mudah-mudahan semuanya benar-benar baca apa yang ada dalam buku. Baik anak-anak, masih ingat materi kemarin tentang penjumlahan? Masih Pak. Masih Pak. Pak. Masih Pak. Kalau Masih, masih Pak. ingat, coba siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Bapak? 4 tambah 5. Angkat tangan, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, Irenius. Berapa 4 tambah 5 tuh? 4 tambah 5 sama dengan 9 Pak. Iya, tepuk tangan untuk Irenius dulu ya. Yeay. Iya, oke. Ya. Ya, itu materi yang kita pelajari di hari kemarin tentang penjumlahan. Ya. Bukan berarti materi yang dibawakan pada hari ini tidak terlepas dari materi yang kemarin. Ya. Baik anak-anak, tema belajar pada hari ini tentang bermain di lingkunganku. Tentang tema 2. Subtemanya itu tentang bermain di rumah teman, yaitu pembelajaran 3. Anak-anak sudah pegang buku tematik di halaman 70. Di situ ada ya, tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini setelah anak-anak belajar. Yang pertama, setelah anak-anak membaca nanti akan menemukan kosakata dan informasi dari sebuah teks bacaan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan alat peraga seperti lidi, karet, batu, dan lain-lainnya,
nanti anak-anak akan dapat menyelesaikan hitung perkalian. Perkalian dasar dengan menggunakan alat peraga yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu nanti dengan gambar juga kita bisa mempraktekkan bagaimana gerakan tubuh kita, gerakan kaki, gerakan tangan, kepala, untuk bisa mempraktekkan atau memperagakan pola irama dengan memperhatikan gambar yang ada. Baik anak-anak, apakah sudah siap mau belajar bersama Pak Guru? Saya tanya dulu. Iya, Pak. Sudah siap? Iya, Pak. Sudah siap, Bapak. Itu sil itu tidak konsentrasi sil itu. Sil, konsentrasi. Ya Bapak. Baik. Ya. Nakal dia, Pak. Materi yang saya jelaskan sedikit di sini tentang bagaimana kita menemukan kosakata atau informasi dari sebuah teks bacaan. Nanti anak-anak akan amati teks bacaan dan baca. Kemudian nanti Bapak Guru akan menanyakan tentang informasi kosakata yang dalam teks tersebut. Ya. Yang kedua nanti berkaitan dengan perkalian. Ya, perkalian ini ya sangat penting anak-anak untuk pelajari. Ya, perkalian itu ya sebagai dasar untuk tahap selanjutnya. Dasarnya itu kita bisa menggunakan ini sebagai alat peraga atau batu, kerikil, karet dan lain-lain sebagainya untuk menyelesaikan perkalian. Ya, dasar bilangan cacat. Ya. Lalu yang berikut nanti dengan media gambar kita bisa memperhatikan atau mempraktekkan. Ya. Apa yang terdapat dalam gambar nanti itu bisa dipraktikkan oleh siapa saja. Bisa mengerti anak-anak? Apa? Bisa mengerti? Iya. Ya Pak. Terima kasih ya. Sekarang ya saya akan membagikan teks ini kepada anak-anak. Yang pertama, apakah sudah lihat anak-anak? Sudah. Sudah lihat? Sudah lihat, Pak. Belum, Pak. Belum? Baru muncul tulis namanya, Pak. Oh iya, sabar. Ya, sudah, Pak. Sudah muncul, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Iya. Yang pertama di situ, ya. Sekarang anak-anak perhatikan dan amati itu tentang apa itu? Percakapan, Pak. Ya, tentang percakapan. Ya. Coba perhatikan masing-masing dan amati gambar dengan teks percakapannya. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang selanjutnya Bapak Guru akan tanya. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Apa yang dibicarakan oleh Beni dan teman-temannya? Ayo, siapa yang Saya. bisa? Ya, silakan. Membuat jus jambu, Pak. Membuat jus jambu. Ya, oke. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Ibu. Anak Maria. Oke, terima kasih banyak. Ya, tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua. Hal apa yang paling berkesan ketika kalian berkunjung atau bermain ke rumah teman? Hal apa? Bermain Siapa yang bisa bersama. jawab?
Bermain bersama Bermain apa? Bermain bersama. Oke, terima kasih Irenius. Tepuk tangan untuk Irenius dulu. Oke, iya. Nah, apa pernah Irenius berkunjung ke atau bermain ke rumahnya Sil? Sering, Pak. Sering. Ya, kira-kira di Iya, sana Pak. bermain apa ya? Boleh tahu dulu ini. Bermain apa ya? Kalau ke rumahnya Sil, saya sering main bola, Pak. Bola plastik, bola Pak. apa? Main bola plastik, Pak. Plastik. Bola Oke, plastik. main bola plastik. Seru ya? Ya, oke. Seru, iya. Pak. Bagus sekali, Pak. Kalah terus dia, Baik. Pak. Kita lanjut. Iya. Main catur. Main catur. Oke, ya. Pintar itu main catur itu. Ya. Baik, itu tentang teks percakapan ya, berkaitan dengan Beni dan teman-temannya untuk membuat jus jambu ya. Ini pasti enak ini ya. Nanti sekali-sekali Bapak Guru akan mengajak anak-anak untuk membuat jus jambu nih, jambu biji nih. Nah, oke. Ya, Enak. baik anak-anak, saya akan membagikan LKPD ini, LK.1 ini kepada anak-anak untuk bisa kerjakan ya. Untuk bisa kerjakan sekarang, tapi catatannya anak-anak ya, kerjakan itu dalam sebangku ya. Tidak boleh ribut. Bapak akan memperhatikan ada hal yang perlu saya catat nanti dari kegiatan anak-anak dengan lembar ini. Saya akan pegang dengan ballpoint. Anak-anak pasti akan tahu hal apa yang nanti yang akan dicatat oleh Bapak Guru terkait hasil pengerjaan diskusi yang dilakukan oleh anak-anak dalam sebangku. Ya. Baik, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD atau LK ini, anak-anak saya persilakan untuk berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya. Oke, ya. Konsentrasi. Kalau Pak Guru bilang begini, bos berkata pegang pipi kiri. Berarti yang pegang itu pipi kanan ya? Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti? Iya. Pulang, Pak. Kalau Pak Guru bilang begini sebentar, bos bilang pegang telinga kiri. Berarti yang pegang itu telinga apa? Kanan. Oke, konsentrasi. Ya, bos berkata pegang mata kanan. Pegang mata kanan. Oh, mata. Oke, bos berkata pegang telinga kanan. Sil, konsentrasi sil. Itu sudah salah itu ya. Sekarang bos berkata pegang pipi kanan. Oke, iya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Sekarang lanjutkan kerja LKPD-nya. Saya akan kirim lagi LKPD-nya ini lewat Oke, ya. Sudah lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini LK.1.1 menemukan informasi dari teks bacaan. Ya, silakan satu orang baca ini. Ya, Titi silakan baca. Pak Guru, maaf, pakai HP tulisannya kecil, nggak kelihatan, Pak. Maaf ya, Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, Irenius, ya. Sudah, ya. Oke, terima kasih Irenius sudah baca. Silakan baca masing-masing dan perhatikan kembali. Ini contohnya ya. Berilah tanda centang pada kolom benda padat atau benda cair ya. Silakan kamu tulis sebentar nama bendanya apa sesuai bacaan tadi. Kemudian apakah dia masuk di benda padat atau benda cair. Ada garpu, ini sebagai contoh garpu dan kecap. Garpu ini kamu tanda centang di benda padat, kecap di benda cair. Kecap atau masuk benda padat ini atau kecap ini? Air, Pak. Cair, iya. Oke, pintar.
Pantau dia. Ya, ini dia punya tabel. Silakan. Ada 10 benda atau bahan-bahan dalam membuat jus jambu biji. Silakan tulis dari nomor 1 sampai 10. Silakan centang di sini. Ada benda padat, ada benda cair. Ya. Silakan. Saya akan perhatikan masing-masing. Ya, dari bangku ke bangku. Oke. Pintar. Lanjut. Ya. Sekarang yang berikut Irenius dan Alosius. Ya, coba perbaiki itu. Itu masih keliru. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Baik, ya. Sudah teman-teman? Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. silakan ketua kelas. Rusula silakan kumpul dari bangku ke bangku. Silakan kumpul. Ya. Ya, Pak. Sudah, Ibu? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, belum, maka Pak. Tunggu sedikit. terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mengumpulkan LK masing-masing. Nanti Bapak Guru akan periksa dan cek kembali berkaitan apa yang dikerjakan oleh anak-anak ini. Mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan teks membuat jambu biji ini? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, coba. Bahan-bahan untuk membuat jus jambu biji, Pak. Oke, apa? Oke, ya, bahan-bahannya itu ya tentu ya, ada dalam bacaan ini. Alat dan bahan yang diperlukan itu ada blender. Pernah lihat blender tidak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Pak. Alatnya itu. Ya, nanti Pak Guru akan bawa blender ke Ya, sekolah dan kasih tahu ini yang dinamakan blender ya. Iya, Pak. Blender, ada gelas, pisau. Pernah lihat pisau, Sil? Sering, Oh, Pak. ya, itu pernah. Ada sendok, kemudian ada penyaring, gula, es batu, air dan susu. Iya, Pak. Saya tanya dulu, susu ini masuk dalam benda padat atau benda cair ini? Cair, Pak. Udah cair, Pak. Cair, Iya. Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Benda cair, Pak. Ya. Dari bacaan ini ada kosakata di sini, ya. Ada kosakata atau kata-kata tertentu mempunyai maknanya, ada maknanya. Atau dari bacaan sebelumnya juga dari percakapan antara Beni dan teman-temannya ada kata-kata yang mempunyai makna tersendiri, ya. Sambil contoh misalnya di sini jumlah, ya. Jumlah ini ada maknanya. Nah, itu berkaitan dengan panjang, apalagi Pendek. pendek, apalagi Tinggi. tinggi, apalagi yakin, benar atau tidak itu? Belum tahu, Pak. Belum tahu, iya. Iya. Padahal Jawab belum saja. tahu. Tentu ya, ada ukurannya. Ya, ukuran itu tadi kamu sudah salah sebut. Ya. Ukuran itu berkaitan dengan panjang, pendek, tinggi. Iya. Terima kasih Irenius ya sudah bantu Pak Guru ya. Itu salah satu contoh kata yang mempunyai makna tertentu. Ya. Baik anak-anak, kita masuk bagaimana menghitung dan menyelesaikan masalah perkalian yang melibatkan bilangan cacat. Ya. Apa ada yang tidak bawa lidi? Semua bawa, Pak. Semua Bawa, bawa. ya. Pak Guru juga ada bawa ini. Ada lidi. Iya. Iya, Pak. Ya, oke, ya. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, yang pertama kita ada langkah-langkahnya dalam menyelesaikan
perkalian yang melibatkan bilangan caca dengan alat peraga ya. Bisa pakai batu, bisa juga pakai spidol. Kalau banyak spidol ya bisa pakai ballpoint ya. Kemudian pakai kerikil ya. Yang saya bawa hari ini adalah pakai apa ini? Lidi, Pak. Ya, lidi. Oke ya. Yang pertama, langkah yang pertama itu lakukan kegiatan membilang bersama teman sebangku dari 1 sampai 10 ya. Ada 10 batang lidi yang kita perlu siapkan ya. Itu sebagai dasar ya, 10. Lalu ya, nah tadi siapkan beberapa lidi dan bilanglah banyaklah lidi yang kalian miliki sampai sebanyak berapa lidi, Irenius? Ulang, Sampai Pak. berapa tadi? Ulang, Pak. Ya, siapkan beberapa lidi dan bilanglah lidi yang kalian miliki sampai sebanyak 10 batang lidi. Ya, Ya, sebanyak Pak. 10. 10 batang, Pak. Hitung dulu. Contoh di situ. Ya, coba pegang lidi masing-masing. Sudah, Pak. Satu lidi yang Sudah, pertama. Ya, oke, simpan di Satu. tempat tersendiri. Satu lidi yang kedua. Simpan lagi di tempat sendiri. Satu lidi yang ketiga, simpan lagi di tempat sendiri. Ada berapa lidi di situ? 3, Pak. 3, Pak. Ya, ya, satu tempatnya ada satu tempatnya ada satu tempatnya ada satu. Satu. Ya. Ada berapa jumlah lidi di situ? Ada Ada 3. 3, Pak. Ada 3. Ya. Apa? Ada 3. Berarti ada 3, 4. Tempat yang terakhir, tempat yang keempat itu adalah hasilnya. Ketika 3 kali 1 itu sama artinya 1 tambah 1 tambah 1. Ada berapa? 3. 3. Berarti di tempat ketiga kita simpan angka berapa? 3, Pak. 3. Iya, angka 3. Ya. Baik. Itu ada contoh di situ. Bentuk penjumlahan di atas merupakan bentuk penjumlahan yang berulang yang disebut dengan perkalian. Ya. Dapat ditulis 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan berapa? 3. 3, Pak. 3, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Siapa yang dapat simpulkan berkaitan dengan perkalian ini? Pak. Ya, Pak. Ya, Fabianus. Ya, menurut saya Pak, perkalian itu penjumlahan berulang. Terima kasih Ya, Pak. perjumlahan berulang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Fabianus dulu. Ya, ya, mantap. Saya beri jempol 2 ini. Ya. Jempol 3, Pak. Oke. Ya, selanjutnya kalau ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Tidak Pak. ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerja LK ini sudah. Ya. Ya. Ini. Ya. Tetap menggunakan lidi. Lidi. Ya, 2 kali 3 sama dengan titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik titik-titik. 3 kali 1 sama dengan titik-titik tambah titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik. Lalu 3 kali 3 titik-titik tambah titik-titik tambah titik-titik sama dengan titik-titik. 3. Saya periksa. Bagaimana Maria? Ada yang bingung? Iya, Pak. Ada yang bingung? Bingung, Saya, Pak. Pak. Di mana yang bingung Maria? 2 kali 3 itu, Pak. Oh, 2 kali 3. Tadi Bapak kasih contoh, ya. Ya, 3 kali 1. Mohon maaf, di situ saya kasih lagi di soal nomor 2 ya. 3 kali 1 itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. 3. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silakan pakai lidi. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, silakan Pak, ya, sudah Irenius. selesai. Kumpul lagi, Irenius, kumpul. Ya, Ya, Pak. sudah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak Irenius sudah kumpulkan tugas dari teman-teman semua ya. Oke.
Oke. Selanjutnya kita masuk. Media pengaturan di kelas kode. Ini sudah. Ini kira-kira apa ini? Yang ini. Iya. Jambu, Pak. Jambu, oke. Ya, jambu, mangga. Ya. Siapa yang pernah petik jambu? Saya, Pak. Alosius pernah petik jambu. Itu petik jambu di mana ini? Di Padang, Pak, di pegunungan itu. Oh iya. Irenius pernah atau tidak? Pernah apa, tapi orang punya jambu, Pak. Orang punya jambu, tapi itu jangan curi, harus minta dulu. Atau Petik curi? dulu baru minta. Oh iya, itu minta dulu baru petik jambunya. Jangan petik dulu baru minta. Oke ya. Di rumah Ini saya banyak, Pak, jambu biji. oh jambu biji ya. Nanti bawa dengan Pak Guru ya. Iya, Pak. Lewat Ya. apa? Oke, terima kasih Siti. Ya. Ya. Sekarang perhatikan gambar ini. Ya. Perhatikan gambar ini. Ya. Dengan perhatikan gambar ini. Ya. Kalau kita petik sesuatu yang dekat dengan kepala kita dan dapat oleh tangan, kita bisa pegang ya. Itu sebagai contoh pola irama ya. Dalam menari juga tangan ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke samping, kiri kanan. Ya, itu ya kita tak terasa anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan itu. Pernah tuh? Pernah. Pernah? Iya, coba berdiri dulu. Coba berdiri. Oke, berdiri ya. Saya perhatikan. 10-25 menit. Tinggal begitu rasa waktu kurang. Ya. Coba gerakan tangan ke atas seolah-olah kita petik sesuatu. Oke. Alosius, mana tangannya Alosius? Iya. Agak ke dalam sedikit telapak tangannya. Iya. Oke, sekarang turun. Iya. Sekarang bawa ke kiri tangan. Iya. Bawa ke kanan tangan. Iya. Sekarang kaki sedikit buka, kaki sedikit buka. Iya. Lalu tekukan sedikit kaki kanan ke depan. Kaki kiri ke belakang dengan tangan ke bawah. Iya, oke, sudah. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Silakan duduk kembali. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Iya. Sebelum kita mengambilkan kesimpulan dari beberapa materi yang kita sudah pelajari bersama, saya persilakan kita untuk menyanyi dulu. Biar di tempat duduk saja dulu ya. Iya, Pak. Ya, perhatikan Pak Guru dulu. 1-1 aku bisa tulis. 2-2 aku bisa baca. 3-3 aku bisa hitung. 1-2-3 aku serba bisa. Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Apa? 1-2-3. 1-1 aku bisa tulis. 2-2 aku bisa baca. 3-3 aku bisa hitung. 1-2-3 aku serba bisa. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Ya, perlu kita simpulkan bersama bahwa dengan sebuah bacaan atau teks bacaan, percakapan, kita bisa menemukan yang namanya kosakata, informasi, ya kita bisa lihat di situ dan amati apa yang ada dalam bacaan. Lalu yang kedua,
dengan adanya bantuan lidi tadi, kemudian batu, spidol atau ballpoint atau apa saja, kita bisa menghitung apa tadi, Renius? Menghitung apa tadi? Menghitung penjumlahan, Bapak. Bukan penjumlahan, tapi apa tadi? Perkalian. Perkalian. Ya, perkalian. Iya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan, ya, bagaimana gerak tubuh kita mulai dari kaki, tangan, kepala dan lain-lain sebagainya. Kita tidak pernah sadar bahwa itu adalah gerakan yang menunjukkan sebuah pola irama, bisa menuju ke tari, seolah-olah kita menari. Ya, ke kiri, ke kanan. Ya. Baik anak-anak, itu berkaitan materi yang kita pelajari bersama pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa soal berkaitan dengan matematika. Ya, ini secara lisan nih. Siapa yang bisa jawab silakan angkat tangan. Ya, 2 kali 1. Saya, Pak. Ya, Siti. Sama dengan 2. 1 2. ditambah 1 sama dengan 2. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, saya berikan acungan jempol 2 lagi nih. Ya. 4 kali 1. Baik, Pak. Saya, Pak. Cil dulu. Ya, 4 kali 1 sama dengan 4, Pak. 4. Itu dari mana sampai dapat 4 itu? Saya tahu dulu. 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya, ada berapa? Sebanyak 4 kali, Pak. Iya, 4. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih untuk Sil dan juga Siti yang sudah menjawab pertanyaan dari saya tadi ya. Selanjutnya, kira-kira apa yang belum paham dari pembelajaran tadi? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. oke, ya terima kasih banyak kalau sudah mengerti. Ya, sekarang saya akan berikan tugas individu. Ya, silakan catat nomor 1 6 kali 2, nomor 2 9 kali 1, nomor 3 10 kali 2. Nanti ini kerja di rumah ya. Ya, Ya, Pak. anak-anak? Ya, Pak. Kerja di rumah. Ya, baik. Dari tadi saya perhatikan baik dalam kegiatan diskusi sebangku, tanya jawab, itu Irenius yang selalu jawab itu ya. Saya akan berikan dia berpoin. Ya, ini. Terima kasih, Pak. Ya. Baru. Yang lain bukan berarti tidak ya. Yang lain nanti Terima besok kasih. pasti ya. Ya, ini memberikan motivasi untuk yang lain supaya bisa belajar lebih apa lagi? Lebih giat Rajin. lagi. Ya, di Rajin. rumah harus bisa belajar, di sekolah juga ketika guru masih menjelaskan juga harus bisa ikut dengan tertib, tidak boleh ribut, harus perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ya. Baik, anak-anak tetap belajar di rumah, di sekolah, agar bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Ya. Seperti Rosula itu tahun kemarin sudah masuk di tingkat kabupaten. Ya, lumayan sudah juara 3 di tingkat kabupaten itu ya. Mudah-mudahan ya besok masih ada teman-teman yang lain yang ikut jejaknya Rosula. Lalu nanti besok ya kita akan belajar tentang pembagian ya, masih ada kaitannya dengan perkalian ya, kemudian menari ya, masih ada kaitannya tentang teks bacaan. Besok kita akan pelajari lebih paham lagi, mendalam lagi tentang ini ya. Lalu setelah pelajari ini saya tanya dulu, kira-kira apa yang anak-anak sukai dari mata pelajaran ini, dari materi yang kita ajari? Cara menyelesaikan perkalian, Pak. Saya baru tahu ternyata dari penjumlahan berulang-ulang. Dari penjumlahan berulang-ulang menghasilkan apa itu, halo? Saya tertarik, Pak. Ternyata perkalian itu dari hasil penjumlahan berulang-ulang. Iya, mantap itu ya. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak.
Apa yang paling menarik dari pembelajaran tadi ini? Yang paling menarik? Saya Pak Guru. Saya, Saya, Pak. Pak. Silakan. Saya, Pak. Iya, Pak ya. Guru. Saya Pak Guru. Ya, Saya, Siti Pak. silakan. Itu Pak, saya suka yang itu Pak, cara pembuatan jus itu Pak, bacaannya itu Pak. Jus, Oh jus iya. jambu. Nanti kalau ada di rumahnya Siti, jangan lupa undang Pak Guru untuk makan minum jusnya itu dengan sekalian makan Ya jambu Pak, bijinya. baik Pak. Saya punya Iya. pohonnya soalnya Oke. Pak. Terima kasih anak-anak. Ya. Lalu yang berikut, ya sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada ya, Siti untuk mengantar kita dalam doa. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya teman-teman, supaya ilmu yang kita dapatkan dari Bapak Guru, Pak Yosef, dapat bermanfaat untuk kita kelak di masa depan. Mungkin saja bisa cita-cita kita berhasil di masa depan. Mari teman-teman kita berdoa bersama menurut keyakinan teman-teman semua masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bapak Guru. Terima kasih Siti sudah mengantar kita dalam doa penutup. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, kita akan kembali bertemu lagi di lain waktu. Ya, kita nanti akan belajar tentang teks bacaan, kemudian menari, dan juga tentang pembagian. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang. siang. Ya. Baik, terima kasih Pak Yosef yang sudah melakukan teaching-nya. Selanjutnya kita berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Observer, yakni Bapak Fabianus. Silakan Pak Fabianus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat buat Bapak Yosef untuk presentasinya hari ini. Di sini ada 3 poin yang perlu saya berikan kepada Bapak Yosef. Yang paling pertama menyangkut kegiatan pendahuluan, yaitu menyanyi. Kalau menurut saya tadi menyanyi itu Pak Yosef itu katakan di kegiatan inti yang paling terakhir. Nah, kalau menurut saya ini, kalau udah menyanyi, lebih baiknya di kegiatan pendahuluan, di mana kita mengadakan sesuatu yang sesuai dengan materi yang kita akan ajarkan pada hari ini. Yang artinya kita menggiring siswa dengan lagu itu yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan pada hari ini. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua menyangkut teks tadi. Kalau menurut saya sih, kalau kita mau buat teks atau foto sebuah teks itu kita butuh teks yang jelas supaya siswa itu mudah dalam membacanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pemberian hadiah. Kalau menurut saya di kelas 2 itu, kalau kita mau memberikan hadiah itu berupa pujian-pujian saja. Kalau kita memberikan hadiah berupa barang, manusiawi sekali kalau di kelas rendah itu kalau temannya dapat hadiah, yang lainnya tidak dapat pasti ada rasa kecil hatinya. Itu kalau menurut saya. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan Bapak Iren. Oke, baik. Terima kasih Pak Fabianus, Pak Observer. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Guru Pamong. Silakan Ibu Agnes.
Bapak Iren. Halo. Halo, Bapak. Iya, Bapak. Iya, sudah saya pun kesempatan ke Bapak Iren. Belum, Bapak. Oh, iya. Ya, ini masih Ibu Agnes. Tapi oh ya, sudah. Ini Ibu Agnes sudah masuk. Oke, baik. Silakan, Ibu. Tunggu Bapak Iren, ini kami ada sibuk sedikit mau vaksin. Tunggu ya. Oh iya. Kalau begitu Bapak dosen dulu, Ibu. Oke, baik. Ya, Bapak dosen ya. Silakan Bapak dosen. Iya. Itu tadi pembelajaran dari Pak Yosef ya tadi ya. Iya Bapak. Oke, Pak Yosef. Mantap ya, memang Pak Yosef guru kelas berapa Pak Yosef? Ini saya mengajar di kelas 2 ini Bapak. Iya, memang guru kelas 2 harus ekspresif seperti itu ya. Memang tidak salah, betul. Tapi jarang sekali bapak-bapak jadi guru kelas 2. Biasanya ibu-ibu yang guru kelas 1, kelas 2. Ini saya mau jalan 2 tahun di kelas rendah ini Bapak. Iya, bagus sudah kalau begitu. Saya rasa pembelajarannya bagus ya. Cukup menarik. Hanya harus fokus pada pencapaian tujuan, Pak Yosef ya. Iya Bapak. Jadi harus fokus pada pencapaian tujuan, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Yosef dalam tujuan itu tidak miss atau tidak hilang. Ya. Jadi harus selalu hitung. Oh, ini tujuan pembelajaran 1 sudah lewat. Saya nanti masuk tujuan pembelajaran 2. Kira-kira tujuan pembelajaran mana lagi yang belum? Nah, itu harus selalu ada dalam kepala supaya kita selalu tetap fokus. Meskipun di kelas rendah itu banyak variasi untuk menggugah peserta didik itu selalu aktif ya, baik dengan permainan atau dengan pujian dan lain sebagainya. Itu memang hal yang penting untuk di kelas rendah. Akan tetapi tidak kalah penting juga pembelajaran itu dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga fokus utama kita itu adalah pencapaian tujuan. Saya sudah buka di sini RPP-nya Pak Yosef, itu ada beberapa yang belum tercapai ya tujuannya. Meskipun sudah sempat disinggung, akan tetapi belum nampak secara mendalam ya Pak Yosef. Oh iya Bapak. Oke. Baik, itu saja dari saya untuk Pak Yosef. Saya kembalikan ke Pak Iren. Silakan Pak Iren. Baik, terima kasih Bapak dosen. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan ke Ibu Guru Pamong. Halo Ibu Agnes, sudah bisa bergabung Ibu Agnes? Oke Bapak Iren. Iya, Ibu. Baik, silakan Ibu. Ini kita main suntik terus nih. Oke, baik. Ya, ini saya yang mau tanya tentang media. Tadi ini minta maaf, tadi mungkin saya tidak lihat atau bagaimana. Bapak Yosef juga siapkan media, maksudnya Bang Lidi, Bapak Lidi juga kok tadi itu. Lidi ini. Oh, Bapak ada pegang juga. Ada Lidi. Halo. Oh iya, tapi ini apa namanya? Sepertinya pas penjelasannya bicara, kalau tidak salah, bicara tentang lidi, misalnya 1 lidi, 2 lidi. Ini Pak Yosef belum pegang lidinya, belum pegang betul-betul lidinya, tapi kasih tunjuk jari. Betul tidak tadi saya sempat lihat? Halo? Ya, sebelumnya tadi Ibu saya ada pegang lidi, setelah itu saya ke jari tadi Bu. Di contoh soal matematikanya saya ada pegang lidi tadi Bu. Oh begitu. Lalu iya, selanjutnya saya lebih fokus ke tangan sudah Ibu. Jadi ini kalau bisa ini apa namanya, arahkan anak-anak misalnya pegang 2 lidi, anak-anak juga pegang, Pak juga pegang, supaya mereka juga lihat secara langsung itu mengenai dia punya medianya. Oke, terus waktunya memang saya kembali ke waktu juga terlewat sekitar ini 14 menit kalau tidak salah. Nanti diperhatikan lagi ya Bapak Yosef. Oke, itu saja Mas. Baik Ibu. Masukan dari saya kembali.
Terima kasih Bapak Ibu Guru Pamong, Bapak dosen dan juga Bapak Fabianus selaku observer yang telah memberikan saran kepada saya terkait peer teaching yang saya lakukan pada pagi hari ini. Waktu saya kembalikan ke Pak Irenius. Oke, baik. Terima kasih Ibu Guru Pamong, Bapak dosen, Pak Fabi, terima kasih. Pak Yosef juga terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut ke peserta yang berikutnya.